أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من نجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم لله من منقذ الإنسان من سقر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin pada subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah membaca menyimak tentang terkandung dalam tafsir Jalalain. Kembali mukhtar hadis melanjutkan bahasan ad-darsus sab'una fi fadli dhafatil muslimin wa fuqaraihim. Itu sampai hadis rawahu Syaikhan. Qala al-musannif rahimallah wa ra Syaikhan an Harisah bin Ibni Wahb qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifun mastad'afi law aqsamu 'ala Allahi la darahu masqa, yaitu malan akhbirukum bi ahlin nar kullu utulun jawadin mustakbirin. Ini penghujung dalam pelajaran yang ke-70, keutamaan orang yang lemah, orang yang miskin dan para fuqara di antara orang Islam. Tentunya berdasarkan firman Allah minggu yang lalu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Warwa Syaikhan, dan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Syaikhan dalam hadis itu Bukhari dan Muslim. Kalau sahabat Abu Bakar dan Umar. Nah kalau ahli fikih siapa? Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ya, ini kalau dalam tauhid
Siapa? Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu kembali julukan syaikhan berbeda dalam disiplin ilmu. Ini dari Harisah bin Wahab. Telah berkata dia setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Ukhbirukum bi ahli jannah. Inginkah aku kabarkan kepada kalian semua tentang penghuni-penghuni surga? Siapa gerangan? Kullu dha'ifin mustad'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu ma'alan. Mereka adalah penghuni-penghuni surga, semua orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif. Law aqsamu, jikalau ia bersumpah tentunya Allah kepada Allah, la abarra'a, sungguh saya akan bebaskan apa nih? Malan. Malan mu'alan. Baroha ala akhbirukum bi ahli nar. Yang kedua, inginkah ku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Siapa gerangan? Kullu utulin jawadin mustakbirin, adalah setiap atau orang-orang yang menentang, orang-orang yang jawad, yang keras hati, dan orang mustakbirin, orang yang sombong. Ini berita 14 abad yang lalu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang para penghuni dua lokasi, yaitu pertama lokasi surga, yang kedua yaitu neraka. Ini kapling masing-masing udah Rasulullah beritakan. Nah, kapling pertama adalah mereka siapa sih orang-orang penghuni surga? Sekilas kita sudah dengar semua orang-orang yang lemah, orang-orang yang menganggap dirinya dhaif. Jadi kalau orang-orang yang lemah dalam segala-galanya, itulah kalau ingin tahu penghuni surga. Karena orang lemah nggak mungkin dia berbuat sombong, berbuat belagu, ya. Karena apa yang dia sombongkan lah hidupnya aja, itu kan umpamanya. Nah, yang kedua lagi, lemah dalam segala-galanya, termasuk entah lemah tenaga, lemah ekonomi, lemah iman, lemah apa lagi? Nah, tenaga dan sebagainya, pemikiran dan lain sebagainya. Nah, ini dengan latar belakang kelemahan mereka itu, dan kalaupun mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la abarra, itu la abarrahu, sungguh dia akan terbebaskan. Ini kembali buat kita sebagai umat Rasulullah, kalau ingin menjadi penghuni surga, hendaklah jadi orang yang lemah atau dianggap lemah. Nah, sekarang kalau bapak-bapak termasuk orang lemah apa bukan? Termasuk lemah apa bukan? Kalau bukan, berarti bukan penghuni surga, ya. Nah, ini satu. Jadi kembali, kalau Allah mengatakan dalam satu ayat apa di sana? Hendaklah kalian merasa khawatir akan muncul nanti generasi-generasi yang akan datang, anak cucu kita di'afan dalam keadaan lemah. Wal yakhsal ladina law taraku min dzurriyyatin du'afa khafu alaihim falyatakullah wa qulu qawlan sadida. Kalau ayat ini menyatakan dalam Al-Quran, hendaklah kalian takut, hendaklah kalian khawatir kalau nanti punya anak keturunan dalam keadaan lemah. Mufassir mengatakan ada lemah dari iman, ada lemah dari ilmu, ada lemah dari ekonomi. Ini Allah sudah mengkhawatirkan nanti muncul seperti itu. Makanya kita jangan sampai anak keturunan kita lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Tinggal upaya maksimal bagaimana caranya supaya iman semakin kuat, mantap, dan perlu kita mati membawa iman.
Itulah hadirin, kalau Allah menyatakan dalam surat tersebut bahwasanya Allah sudah mengatakan kekhawatiran nanti akan muncul generasi-generasi yang lemah. Tapi di sisi lain, apa yang sabdakan Rasulullah SAW, orang-orang yang lemah dan menganggap dirinya lemah, kalau seandainya dia bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia ingin istilahnya terbebaskan dari kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, ini buat kita semua, mari kita upaya jangan sampai di satu sisi Allah sudah memberikan satu gambaran akan muncul generasi yang lemah, ya. Makanya sekarang kita sudah tampak bagaimana kelemahan umat-umat Islam sekarang, bagaimana nanti di masa yang akan datang. Buktinya apa? Di kalangan kaula muda begitu sulitnya untuk diajak ngaji, suruh belajar agama, suruh sholat dan sebagainya. Saking asiknya mereka memainkan HP sampai sholat pun, bahkan makan pun bila perlu nggak perlu. Yang penting main HP, kenyang dengan main HP. Masya Allah. Gimana ke depan nanti kalau sudah dicekok dengan hal-hal seperti itu? Itu naudzubillah min dzalik. Makanya pernah ada satu pesantren yang sudah maju, katakanlah sudah benar-benar istilahnya masyarakat tahu bahwa pesantren tersebut memiliki kualitas dalam agama yang cukup istilahnya. Apa yang terjadi? Dikirim 100 komputer oleh orang luar negeri ke pondok tersebut. Setelah masuk 100 komputer, lalu beberapa bulan diadakan evaluasi, apakah si anak masih mempertahankan hafalan Quran, hadisnya atau keagamaan, atau luntur dengan sebab asik mainin komputer. Ternyata setelah dievaluasi kembali hampir 40% agama mereka berkurang karena asiknya mainin. Itu sebagai contoh. Karena komputer terlalu besar, maka diperkecil supaya jangan sampai istilahnya kelihatan orang dan lihat didengar oleh orang. Maka diperkecil dengan teknologinya, nggak perlu komputer, tapi cukup masuk kantong kemana saja pun di bawah, itulah namanya HP. Makanya kata orang dulu bilang, nanti kamu akan melihat persis kayak orang gila, ngomong sendiri, ketawa sendiri, menangis sendiri, ngoceh sendiri, nggak taunya. Itu orang dulu belum ada HP udah menganalisa akan terjadi seperti itu. Nah, kita rasakan sendiri, ini yang membuat kelemahan umat. Kenapa? Karena mereka nggak mau ngaji. Coba lihat di masjid-masjid, cuma namanya doang remaja masih, tapi bicara suruh ngaji, betapa sulitnya. Nah, sekarang bagaimana dan siapa yang mengisi masjid kalau seandainya generasi muda yang akan datang lemah dalam masalah iman maupun ilmu? Nah, ini kembali buat kita semua. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama kembali kepada Allah. Jangan sampai anak cucu kita dalam keadaan lemah, baik itu iman, ilmu maupun ekonomi. Yang kedua, ala ukhbirukum bi ahlin nari. Inginkah aku beritahukan, kabarkan kepada kalian semua penghuni-penghuni neraka. Siapa mereka? Kullu utulin. Mereka adalah orang-orang yang menentang agama, mereka yang tidak peduli dengan agama, dan mereka yang keras hati, yang radikal. Termasuk yang ketiga adalah orang yang sombong. 3 macam manusia ini yang mempunyai sifat yang sangat jelek berdasarkan hadis Rasulullah, bisa jadi kalau sebagai penghuni neraka. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita berani untuk menentang kebenaran, apalagi menentang agama. Menentang kebaikan pendapat orang lain pun jangan, perlu kita hargai, perlu kita hormati. Jangan kita bantah, jangan kita menentang. Apalagi kata Allah dalam Al-Quran,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang menentang peringatan Allah, sesungguhnya orang tersebut hidup dalam keadaan sesat. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti kami kumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan buta. Qala kadzalika patat kana sitah pailomatun sar. Ketika si buta-buta dikumpulkan oleh Allah, mereka kemudian komplain. Mereka berkata kepada Allah, ya Rabb, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta padahal dulu kami dalam keadaan melek. Lalu kata Allah, bukankah yang demikian kami telah datangkan kepadamu seorang Rasul yang menyampaikan wahyu yang menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, namun kalian pura-pura nggak mau. Pura-pura nggak mau. Itu kan? Nah ini, awas, hati-hati. Ini dianggap sesat oleh Allah kalau orang sudah menentang tentang masalah peringatan Allah, baik peringatan melalui hukum alam terjadinya bencana ataupun yaitu peringatan melalui nasihat-nasihat, majlis-majlis salim ataupun ceramah-ceramah agama, itu bentuknya adalah peringatan. Nah, kalau kita berpaling dengan peringatan mereka, maka orang tersebut hidup dalam keadaan sesat, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Ya kalau enggak percaya mati aja dulu. Kalau enggak percaya, karena yang saya katakan tadi bukan omongan saya, bukan ucapan saya, tapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang menentang peringatan Allah, siap-siap mereka pertama hidup di dunia sesat, yang kedua di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini orang yang menentang. Yang kedua, orang yang jawaz, orang yang keras hati, seakan-akan gak bisa untuk diberikan nasihat, pendapat dan lain sebagainya. Ini orang yang seperti ini, ingat, itu ciri-ciri penghuni neraka. Ya, jadi kalau kita dinasehati itu memang benar kita salah, kita ucapkan maaf, terima kasih dan lain sebagainya, bukan mempertahankan kesalahan kita untuk berargumentasi padahal itu adalah salah. Ini orang keras hati. Nah, kalau orang udah keras hati kira-kira siapapun gak bisa tembus untuk istilahnya mendoktrin atau menasihati siapapun. Jangankan orang lain, jangankan para ulama, mungkin guru dan orang tua sendiri pun tidak akan bisa untuk mengingatkan. Nih, kalau orang udah keras hati, ya. Makanya Allah menginginkan kita ini untuk berlembut hati. Nah, kalau ulama-ulama kalau ingin punya hati lembut, baca katanya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, gitu kan? Supaya hati kita lembut, jangan keras hati, ya. Atau ingat kepada Allah, baca apa saja dimanapun kita berada, untuk istilahnya jangan sampai hati kita punya keras, ya, nggak mau dengar pendapat orang lain. Kalau benar sih mending, ini udah ketahuan salah merasa benar, itu naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, mustakbirin. Penghuni neraka adalah mereka orang yang takabur. Apa orang takabur? Orang yang sombong. Nih, kata Imam As-Sauri radhiyallahu anhu, wa huwa syekhul Imam Al-Malik. Imam Sauri adalah gurunya Imam Malik. Apa yang beliau katakan? Kullu maksiatin nasyiatin an syahwatin. Setiap istilahnya maksiat itu adalah muncul, terbit keluar dari hawa nafsu. Nah, kemudian hawa nafsu itu yang terbit daripada an-kibrin, daripada kesombongan. Nih, kalau orang melakukan kemaksiatan itu karena dorongan atau terbit dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini karena dia tidak bisa untuk mengendalikannya, maka akan timbul nasyat an kibrin, yaitu kesombongan.
Nih hati-hati. Jadi asluha ail maksiati minal kibri, sumber daripada kemaksiatan adalah karena kesombongan. Hati-hati dengan sombong. Jangan sampai ya, sampai dikatakan di sini yad'amu annau khairun min sayyidina Adam alaihi salam. Nah, ini dicontohkan oleh musannif bahwa sayyidina Adam alaihi salam karena asluha, asalnya beliau adalah dikeluarkan dari surga karena mengikuti hawa nafsu. Nah, sehingga menghasilkan hawa nafsu tersebut adalah kesombongan. Makanya jangan merasa sombong. Sombong itu artinya menganggap kecil orang lain, menganggap remeh orang lain. Dia tahu apa sih? Anak kemarin aneh tahu ingusannya kok sekarang pengen jadi presiden. Mimpi kali. Itu kan. Nah, ini kembali itu namanya orang sombong. Jadi ada terbetik dalam hati menganggap remeh orang lain. Dia nggak melihat latar belakang, istilahnya dari kecil mungkin dia belajar ngaji, mondok dan sebagainya, sampai ke kampung dia nggak tahu kalau ilmunya sudah itu kan. Kita tahu-taunya katanya tahu ingusan. Ya dulu waktu ingusan masih kecil gitu kan. Tapi setelah dia belajar kian kemari, dia nggak tahu kalau ilmunya udah meluas. Ini termasuk orang yang sombong, yang menganggap remeh, menganggap kecil orang lain, merasa dirinya paling. Kenapa timbul seperti ini? Nasya'at tadi, timbul kesombongan tadi kembali karena ada warisan dari iblis. Ada warisan dari iblis. Coba kita buktikan. Ketika wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa, ketika Allah berfirman kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis. Iblis menolak, disuruh sujud dia nggak mau. Kenapa? Karena kesombongannya, kata Allah. Nah, kenapa sombong? Terbitnya sombong iblis, kata Allah dalam Al-Quran, ma mana yasjuda li Adam ya iblis. Apa yang menyebabkan engkau enggan untuk sujud kepada Adam? Apa dia bilang? Ini sombongnya di sini. Ana khairun khalaqtuhu min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya kan lebih baik dari iblis, sebab saya dibuat dari api, Adam dari tanah. Ini dia nih, terbitnya kesombongan karena dorongan iblis. Berarti orang sombong jangan-jangan masih ada keturunan apa? Iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, ingat, kesombongan tidak ada artinya di hadapan Allah, malah justru akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Ada bapak-bapak yang sombong sini? Ada enggak? Pak, ada yang sombong enggak? Jenal sombong? Sombong. Ini kembali na'udzubillah min dzalik. Itu menganggap orang meremeh, kata Hasan Basri, seorang sufi istilahnya, itu termasuk sombong, menganggap kecil walaupun hanya terbit di dalam hati yang belum kita katakan, tapi kita sedang meremehkan orang lain, itu termasuk apa? Sombong. Itu na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin, kalau ingin tahu penghuni-penghuni neraka, 3 macam tadi, orang yang menentang agama atau menentang Allah maupun Rasulnya, orang yang keras hati dan orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Selesai pelajaran yang ke-70, keutamaan orang yang lemah dan orang yang fakir. Ada surah hadi wa sab'una fi madhi husnil khuluqi, yaitu wal hilmi war rifqi. Ini pelajaran yang ke-71 di dalam memuji akhlak yang baik dan hilmi, yang memiliki kesabaran atau orang yang bisa menahan amarah.
Ar-rifqi, orang yang lemah lembut. Ini agama jelas memuji kepada mereka yang mempunyai akhlak yang baik, yang bisa nahan amarah, yang mereka berbuat lemah lembut. Apa kata Allah? Ini dasarnya. Dasar untuk mengeluarkan pelajaran ke-71 ini, qala Allah Ta'ala wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayatnya kan panjang. Ini termasuk ciri-ciri yang bertakwa, ya. Ayatnya itu kan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'idat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul, itu ayatnya, ya. Di dalam surat Al-Imran, segeralah kalian menuju ampunan Allah. Segeralah kalian bertobat kepada Allah. Segeralah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, khusus untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa dalam ayat ini? Mereka yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah tatkala senang maupun tatkala susah. Yang kedua, orang yang bisa mengendalikan amarah. Ya, orang yang bisa istilahnya menahan diri tatkala timbulnya, apakah itu ambek umpamanya, atau egois, atau arogan dan sebagainya, dia bisa kendalikan. Inilah orang-orang yang istilahnya termasuk bertakwa kepada Allah. Ya, nih, jadi jangan sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu. Jangan sekali-kali kita menginginkan sesuatu, apalagi menganiaya orang lain. Itu termasuk dosa besar dan jangan sekali-kali kita lakukan. Kenapa? Nanti di dunia boleh bangga kita melakukan seperti itu, tapi di akhirat Allah akan minta pertanggungan jawab. Ini wal kaziminal ghaiz, ya. Jadi kita harus mengendalikan amarah, mengendalikan hawa nafsu, jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Sebab Allah mengatakan wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang kata Allah takut dengan kebesaran Allah dan siksaan Allah, dia kendalikan nafsunya, dia kendalikan amarahnya. Nah, orang seperti ini Allah sudah siapkan surga tempat kembalinya. Makanya sangat berharga itu marah. Ya, jangan sampai diikuti. Jangan sampai kita selalu terdorong oleh amarah. Nah, jika kita pandai mengendalikannya, janji Allah surga tempat kembalinya. Udah bisa apa belum? Belum atau udah bisa? Mana Bang Jenal? Nah, ini kembali. Jadi kalau kita ingin istilahnya supaya tidak terpancing oleh emosi, terpancing dengan kegagahannya, kezaliman segala macam, kendalikan. Kalau ingin masuk kategori ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya, kalau orang mengikuti hawa nafsu, jauh sekali untuk ciri-ciri orang yang bertakwa, apalagi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu wal afina 'anin nas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ada istilah tidak ada maaf bagimu. Ini bukan tipe umat Rasulullah. Ini bukan ciri-ciri orang yang beriman manakala dia mengatakan tidak ada maaf bagimu. Ya, sehebat-hebatnya disakiti hati kita, seyogianya kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri Allah saja kayak apa sih? Yang Allah katakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Itu Allah. Sekalipun dosa kita bagaikan busah di laut, bagaikan pasir di pinggir pantai, berapa banyak? Berapa banyak kira-kira? Pernah ngitung?
Itu kalau seandainya kita tobat, itu oleh Allah diampuni. Bahkan sabda Rasulullah, "At-taibul la dzamballahu", orang bertobat hilang semua dosa-dosanya, Allah ampuni, bahkan kembali dia adalah termasuk orang penghuni syurga. Makanya Allah bilang, "Tubu ilallah taubatan nasuha ayyuhal mu'minun." Hai orang beriman, tobatlah kalian dengan sebenar-benarnya tobat. Nah, ini sebelum tobat kalau dengan Allah 24 jam terbuka. Yang paling susah orang kalau minta maaf sesama manusia. Makanya jangan coba-coba kita menyakiti hati orang lain, apalagi sampai ke bawah mati. Allah nggak akan memaafkan, Allah nggak mengampuni seorang hamba manakala dia punya permasalahan dengan orang lain sebelum dia minta maaf. Dua pekerjaan ini kata Allah, wa yuhibballahu yuhibbul musinin, dan Allah menyukai orang-orang yang mengendalikan amarah alias hawa nafsu. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Ini perbuatan yang baik kata Allah. Ini sangat disukai oleh Allah. Ini yang dicintai oleh Allah. Makanya kalau ingin dicintai oleh Allah, maka kembali kendalikan tuh amarah. Jangan diikuti karena setan yang membuat backing orang-orang yang sering marah. Gimana caranya? Marah ini kan akibat dorongan setan. Setan dibuat dari api. Makanya agama memerintahkan kalau kita marah, apalagi sering marah, lakukanlah sering-sering berwudu. Iya kan? Karena wudu itu kan air. Api bisa padam dengan air. Nah, jadi logikanya bahwasanya kalau ada kita sering melakukan kemarahan karena emosi yang bisa tidak terkendali, rajin-rajin wudu. Insya Allah akan terbakar itu api yang menyala berkobar-kobar dalam hati seseorang. Dengan wudu insya Allah akan padam dengan sendirinya. Atau yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah, karena Allah mengatakan fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar. Ini kalau kita menyebut nama Allah, Allah menyebut kita, otomatis kapan di mana saja kita tidak bisa berbuat marah karena Allah. Nih contoh, inilah ayat pertama dalam membahas masalah, yaitu yang terpuji dalam agama, orang yang punya akhlak baik, orang yang bisa menahan amarah, orang yang punya perasaan yang lemah lembut, bukan kasar. Ya, jadi kalau orang kasar, orang yang nggak ada menahan nafsunya, marahnya, itu maaf, berarti ini orang tanda nggak punya akhlak yang baik. Jangan harap akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah, manusia pun mungkin betapa bencinya melihat orang yang seperti ini. Itu na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin, kita break dulu sejenak. Ada masalah? Iya. Kalau agama dihina nggak perlu marah. Kalau agama dihina nggak boleh. Nah, ini sekarang banyak medsos, berita-berita yang melecehkan agama. Bahkan kami nggak butuh dengan orang Islam, gitu kan? Itu kan orang beragama namanya. Nah, ini kembali, na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk orang yang sombong. Ya, kita menyikapi orang seperti itu, umpamanya jangan sekali-kali dengan marah, dengan emosi, ya. Lebih baik kita diam daripada menanggapinya. Kenapa? Walaupun ditanggapi nanti akan timbul berkembang bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa amarah. Coba buka klik
Yang saat ini banyak istilahnya mubalik terpancing karena marahnya tadi, dihina sedemikian rupa, nah sehingga timbul bahasa-bahasa kasar, gitu kan? Tapi kalau kita nggak tanggapi, otomatis akan redam dan hilang begitu saja. Kenapa? Lawang timbulnya permasalahan karena ada tanggapan dari orang lain. Contoh gimana sih kayak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran onta yang habis melahirkan ketika sujud. Tapi Nabi balas nggak? Nabi marah nggak? Ini tai onta habis melahirkan, istri bapak habis melahirkan, kentutnya beda. Pernah dengerin? Hah? Pernah tercium? Itu kalau habis melahirkan itu baunya luar biasa. Itu kan karena tertahan di saat melahirkan, nggak kentut-kentut. Begitu kentut, udah siap-siap bapak kabur. Karena kentutnya aja bau. Apalagi nih Rasulullah dilempari dengan kotoran onta yang habis melahirkan, kira-kira kayak apa? Beberapa hari onta nggak buang air besar, nggak berak, istilah kasar. Setelah melahirkan berak, kira-kira baunya kayak apa? Itu Nabi dilempari seperti itu. Tapi Nabi diam aja, nggak marah. Gitu kan? Malah yang marah, isinya malah yang marah para sahabat. Ini contoh buat kita semua. Jadi kadang ada orang yang menghina, kalau orang yang melakukan kasar atau kezaliman, seyogianya jangan dibalas. Ntar juga malu sendiri. Ya. Ketika bagaimana si Rasulullah dakwah di Thaif yang konon di sana banyak keluarganya, namun tak ada satu tanggapan, malah justru Nabi dilempari batu sampai berlumuran darah. Apakah Nabi marah? Yang marah malaikat malah. Ya Muhammad, seandainya engkau minta kepada Tuhanmu, ini 2 bukit nih, suruh saya angkat, saya angkat, saya tiban mereka supaya mati semua. Coba yang marah siapa? Malaikat. Tapi nabinya apa kata Nabi? Itu bukan tugas saya. Tugas saya kan dakwah. Diterima alhamdulillah, nggak terima itu hak prerogatif mereka, kan gitu. Kalau seandainya malaikat melempar dengan 2 gunung tersebut, orang Thaif mati semua, kira-kira besok Islam gimana? Ke depan nanti bagaimana perkembangan? Itu kan? Ini contoh begitu mulianya hati baginda Nabi kita Muhammad SAW, dicaci dihina tapi nggak pernah marah. Ya, nah, ini karena lagi berkembang, lagi viral nih. Saya lihat istilahnya begitu ada orang mengatakan bahwa kita nggak butuh orang Islam, udah biarin aja, jangan tanggapi. Kalau tanggapi emosi soalnya timbul marah kan. Kalau udah marah lepas kendali, akhirnya apa? Saling caci menyaci kan gitu. Nah ini kalau saya ya, wallahu alam pendapat mereka. Karena saya tanggapi, wah ini bahaya sebetulnya, kita dipancing tapi terpancing. Kalau dipancing jangan mau kepancing gitu kan. Biarin udah pancing, nggak beda makan yang makan kok. Iya kan? Kayak kemarin ada tuh hobi tukang mancing. Dia hobinya tukang mancing ikan hasil pancingan dijual oleh dia. Saya bilang, "Dek, tumben nggak mancing. Hari ini ikan lagi pada puasa." Lagi pada puasa, rupanya dia tahu tuh. Hari-hari ikan gak bakalan dapat kita mancing. Kenapa? Karena ikannya lagi puasa. Itu tukang mancing tahu persis ikan. Ya, ini contoh. Jadi kembali buat kita semua, kalau ada permasalahan, biarkan semua orang menghinaku, biarkan semua orang mencaci diriku, asalkan ku tak demikian, ku serahkan semua kepada Tuhan. Coba Allah nanti yang bahas, Allah nanti yang akan membalas. Makanya nggak perlu ditanggapi, nggak perlu marah, nggak perlu emosi. Nanti Allah yang akan balas. Kalau Allah yang membalas, kira-kira gak? Aman ya. Tapi kita yang membalas belum tentu damai, malah justru semakin amburadul gitu kan. Ini contoh. Terakhir, masih ada waktu. Satu lagi, wa qala ta'ala khudil apa
Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Asal khuzkan, ambil, artinya maafkan dia. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan untuk berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nih, kita menghadapi orang bodoh, kita tanggapi, kita respon sama bodohnya, gitu kan? Nah, saya teringat waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, ada saudaranya sebagai penasehat khalifah. Yang dari kampung nih, saudaranya minta ketemu dengan Umar bin Khattab. Nah, akhirnya penasehat ini minta izin sama Khattab. Tuan, saudara saya dari daerah pengen ketemu dengan Tuan. Apakah Tuan mengizinkan untuk bertemu? Oh, silakan datang. Begitu datang Umar bin Khattab dicaci maki habis-habisan. Oh, ini yang namanya khalifah, begini begitu segala macam, habis sampai wajahnya merah. Hampir nih orang dipukul Umar bin Khattab. Kalau pukulan Umar bin Khattab kira-kira jangan. Sekali pukul mental orang. Jangan orang, setan aja lihat kabur lihat bayangan Umar, gitu kan? Nah ini. Jadi apa kata penasehat? Nah ini dia ayatnya. Tuan, anggap saja saudara saya dari kampung ini orang yang bodoh, nggak ngerti adab. Lah depan khalifah bukan memberikan saran, masukan tentang kepemimpinan, malah justru mencaci maki yang belum tentu dia bisa memimpin. Itu kan? Nah ini, jadi makanya wa'arid 'anil jahilin. Tuhan, ingatkah dengan firman Allah wa'arid 'anil jahilin? Berpalinglah terhadap orang jahil. Anggap aja saudara saya ini orang bodoh. Ya, sebab kalau orang pintar kan nggak mungkin begitu. Yang namanya orang pintar, kata sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu amila lima ba'dal mauti. Ini sabda Rasulullah. Orang pinter, orang cerdas adalah orang yang bisa koreksi diri. Orang bisa menahan diri. Untuk apa? Amila lima ba'dal mauti, yang dia perbuat adalah untuk persiapan nanti mati. Itu orang pinter tuh. Kalau orang sekarang ada pinter sekalinya pinter kebelingan. Itu kan? Kalau namanya orang pintar itu bukan mengikuti hawa nafsu untuk berpikir jabatan, berpikir harta, enggak ada sama sekali. Tapi yang dia pikirkan, nanti aku setelah mati apa yang harus saya bawa. Pernah kita mikirin mati? Ini saudara kita tadi yang meninggal dunia diumumkan kan mati. Mati apa? Itu kan mendadak kan? Umpamanya banyak saudara kita meninggal tabrakan ini itu segala macam mendadak. Apakah kita nggak tahu nanti di balik kematian begitu mendadak tidak akan dibiarkan oleh Allah. Semua perbuatan kita oleh Allah akan tanya. Ini yang harus kita persiapkan. Itu namanya orang yang pinter. Tapi kebalikannya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajzu mandana, yaitu hawa. Orang yang bodoh atau orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Ini tinggal kita mau yang mana. Dianggap oleh Rasulullah pengen orang cerdas, orang pintar, atau orang bodoh, atau orang lemah. Silakan pikirkan nih hadis. Ya, silakan amalkan nih hadis. Kalau kita benar-benar ingin untuk beramal kematian kita, jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang lain. Jangan sekali-kali tidak menghormati orang yang alim. Itu semua menunjukkan orang yang tidak berakhlak baik. Na'udzubillah min dari inilah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kita harus lapang dada, kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan minta maaf, tidak minta maaf pun tetap kita harus maafkan. Itu namanya orang cerdas. Yang kedua lagi, dia beramal di dunia hanya untuk bekal nanti di akhirat, nggak pernah berpikir bekal buat di dunia. Ini kagak siang makan apa, nanti malam makan apa yang dipikirin. Nggak pernah berpikir kalau gue besok mati gimana ceritanya. Ada yang begitu? Ada yang begitu nggak? Berarti bukan orang pintar kali itu. Orang apa?
Iya kan? Itu orang pinter mikirinnya nanti buat mati doang, nggak ada buat kapan sih hidup. Ya, coba orang punya koleksian mobil mewah, motor-motor zaman dulu dikoleksi, begitu mati nggak dibawa sama sekali. Itu kan, nah kita harus berpikir ke situlah sebagai pembelajaran yang dibawa oleh kita. Ingat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramal untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, beramal untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Nah, kalau mati besok kira-kira gimana? Sudahkah kita persiapan kalau mati besok? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Itu rahasia Allah. Nggak ada yang tahu orang mati. Kalau dia tahu seminggu sebelumnya, sholat terus, ke masjid terus, ngaji terus, persiapan untuk mati. Makanya Allah rahasiakan. Ya Allah nggak kasih tahu mati Anda kapan, di mana. Min aina, kata Allah dalam Al-Quran, dimanapun kamu berada tetap mati akan datang. Nah, cuman waktunya kita nggak dikasih tahu. Kalau semua orang tahu setahun bakal mati, saya yakin setahun pasti ibadah terus, zikir terus, ngaji terus, karena persiapan buat kalau dikasih tahu. Makanya itu rahasia. Inilah hadirin, waktu jualah yang memisahkan kita di pagi hari menjelang siang ini. Tentunya harapan kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain, dan semua dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.